Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini, dan tak lupa selawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada hari ini saya Siva sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi. Topik kali ini membahas tentang sumber-sumber ajaran Islam yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok 3. Yang pertama ada Seli Sundari, yang kedua Cahyono, dan yang ketiga ada Ahmad Syukur. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Seli. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran agama Islam. Sumber ajaran agama Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Lalu yang kedua ada hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan ataupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang 3 itu ijtihad. Nah, ijtihad ini dibagi lagi berbagai macam. Ada qiyas, ada urf, dan lain sebagainya. Lalu ciri-ciri dan kelebihan dari Al-Quran. Ciri-ciri Al-Quran. Nah, ciri-ciri Al-Quran ini bisa kita lihat ciri-cirinya itu di Al-Quran yang sering kita baca setiap harinya, yaitu salah satunya itu halaman 2 dan 3 itu tercetak secara khas. Nah, kita bisa lihat di surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah di ayat pertama sampai ayat kelima itu memiliki tercetaknya itu secara khas karena halamannya itu memiliki beraneka ragam macam ya model, tidak seperti halaman berikutnya kan polos biasanya, tapi kalau misalnya halaman 2 dan 3 itu berwarna-warni. Lalu yang ketiga itu keistimewaan Al-Quran. Nah, keistimewaan Al-Quran ini ada banyak. Salah satunya yaitu Al-Quran sebagai mukjizat. Kenapa disebut mukjizat? Karena tidak ada seorang pun manusia yang dapat membuat atau mendatangkan Al-Quran semisalnya. Jadi di dunia ini tidak ada seorang pun yang dapat membuat satu surat, satu ayat ataupun satu juz yang sama persis seperti Al-Quran, karena Al-Quran ini mulia, yaitu mukjizat yang tidak akan seorang pun tidak bisa membuat atau mendatangkan semisalnya. Lalu selanjutnya fungsi-fungsi Al-Quran. Fungsi-fungsi Al-Quran ini ada 3. Yang pertama itu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sudah jelas bahwasanya apabila kita ingin hidup selamat di dunia maupun di akhirat, maka petunjuknya itu ada di Al-Quran. Lalu yang kedua, Al-Quran ini sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Sudah jelas di dalam Al-Quran ini lengkap sekali hukum-hukum yang mujmal maupun yang tafsir itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang mujmal itu global, dan tafsir itu yang sampai sedetail-detailnya itu ada di dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Jadi di dalam Al-Quran ada peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat, yang tidak taat kepada Allah, dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang taat akan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyono. Saya akan menjelaskan mengenai kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini nih. Saya akan menjelaskan mengenai 6 poin dari kandungan dalam Al-Quran. Poin yang pertama yaitu tentang tauhid. Teman-teman perlu kita ketahui, di dalam Al-Quran ini menjelaskan bahwa hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sembah. Oke, lanjut ke poin kedua. Poin kedua ini adalah ibadah. Perlu kita ketahui teman-teman, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa manusia diciptakan ini tujuannya hanyalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang ketiga adalah
janji dan ancaman. Apabila kita melakukan suatu hal kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun apabila kita mengerjakan keburukan, maka akan mendapatkan ancaman, teman-teman. Oke, lanjut ke poin keempat, itu menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Nah, kita sebagai umat akhir zaman tentunya harus bisa mempelajari masalah-masalah yang ada di zaman umat-umat dahulu supaya menjadi pelajaran. Lanjut ke poin ke-5, yaitu tentang berita zaman yang akan datang. Ketika kita hidup di dunia ini, kita harus mempercayai adanya kehidupan setelahnya, yaitu adalah kehidupan akhirat. Dan poin yang terakhir yaitu prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dari data manusia, tentang tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, matahari, dan lain sebagainya. Teman-teman pasti tahu kan di pelajaran IPA ada manusia yang bisa melewati atmosfer bumi. Nah, ternyata hal ini ada dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Banyak ya kandungannya. Nah, teman-teman, kandungan dalam Al-Quran ini itu supaya mempermudahkan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Oke, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang fungsi as-sunnah. Nah, teman-teman bisa lihat sebelah sini. Saya akan membahas dalam poin pertama, yaitu fungsi as-sunnah ini sebagai hukum-hukum yang ditentukan oleh Al-Quran, memperkuat hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Oke, poin kedua yaitu sebagai penjelasan, menjelaskan rincian-rincian yang ada dalam Al-Quran, seperti Al-Quran memberitakan tentang sholat, zakat, puasa. Nah, di sini hadis menjelaskan bagaimana tata cara sholat, zakat, puasa, dan hukumnya apa, serta utamanya bagaimana. Nanti hadis akan memperincikannya supaya kita lebih jelas, teman-teman. Lanjut ke poin ketiga, yaitu memberikan pengecualian, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sebelah sini, saya cantumkan di dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan tentang larangan tidak boleh memakan bangkai, terus darah dan daging babi, teman-teman. Tapi as-sunnah sini mengecualikan boleh memakan bangkai asalkan bangkai ikan. Nah, teman-teman, dan boleh memakan darah asalkan darahnya itu hati dan limpa, teman-teman. Oke, pada poin keempat ini adalah menetapkan hukum aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Nah, contohnya apabila kita terkena liur anjing, teman-teman, maka di sini as-sunnah menjelaskannya bagaimana tata cara menghilangkan najis ketika terkena air liur anjing, teman-teman. Ketika kita mau terkena air liur anjing, teman-teman bisa baca sebelah sini hadisnya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari as-sunnah, teman-teman. Saya mengambil dari 4 poin bagian-bagian dari as-sunnah. Yang pertama itu adalah sunnah qauliyah, teman-teman. Sunnah qauliyah ini adalah sunnah yang disandarkan dari ucapan Rasulullah SAW pada saat itu. Contohnya seperti doa, ketika Rasulullah doa, maka sekarang kan kita mengikuti doa-doa yang diajarkan Rasulullah, dan juga bacaan Al-Fatihah dalam sholat. Oke, lanjut ke poin kedua, yaitu sunnah fi'iliyah. Sunnah fi'iliyah ini adalah suatu sunnah yang disandarkan dari perbuatan Rasulullah SAW pada saat itu, teman-teman. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan tentang melakukan suatu melalui tindakan dan diikuti oleh umatnya, nah itu adalah sunnah fi'iliyah. Bisa kita contoh yaitu hadis tentang haji dan sholat, teman-teman. Pada poin ketiga ini adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah ini adalah ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya apa ketetapan ini? Jadi ketika sahabat melakukan suatu hal dan dilihat oleh Nabi, tetapi Rasulullah itu tidak melarangnya, teman-teman, karena itu termasuk hal kebaikan, maka itu adalah sunnah takririyah. Nah, saya di sini mengambil contoh para sahabat pada saat itu membakar dan memakan daging biawak. Pada saat itu Nabi Muhammad tidak melarangnya, maka dibolehkan dengan syarat tertentu, teman-teman. Dan juga teman-teman pasti pernah melakukan sholat sunnah rawatib bermuakkad. Nah, itu juga termasuk sebagai sunnah takririyah, teman-teman. Oke, yang terakhir adalah sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah ini adalah sebuah hasrat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu
yang akan menjalankan puasa di hari ke-9 bulan Asyura, tetapi tidak terrealisasikan karena beliau sudah wafat, teman-teman. Oke, tapi teman-teman, menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya bahwa mengamalkan puasa di hari ke-9 ini termasuk sunnah dan bernilai pahala loh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam hubungan Al-Quran dan As-Sunnah ini berfungsi sebagai penafsir, pensyarah, dan juga penjelas ayat-ayat Al-Quran tertentu. Bisa disimpulkan seperti bayan tafsir, yaitu menerangkan ayat-ayat yang sangat umum dan mujmal dan musyarak. Lalu ada bayan takrir, yaitu As-Sunnah yang berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Dan juga ada bayan taudih, yaitu menerangkan maksud dan tujuan suatu ayat Al-Quran. Dan juga ada perbedaan antara Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber hukum. Nah, walaupun mereka keduanya sama, tapi ada perbedaan, seperti Al-Quran dinilai kebenarannya adalah qat'i, sedangkan Al-Hadis adalah zanni, kecuali hadis mutawwatir. Lalu seluruh ayat Al-Quran mesti dijadikan sebagai pedoman hidup, tetapi tidak semua hadis dijadikan sebagai pedoman hidup. Sebab karena ada hadis yang tasydih, yang ada juga yang boleh tasydih, dan juga ada hadis yang sahih, dan juga ada hadis yang dhaif. Lalu Al-Quran sudah pasti otentik lafaz dan maknanya, sedangkan hadis itu tidak. Dan juga apabila Al-Quran berbicara tentang masalah-masalah akidah atau hal-hal yang gaib, maka kita sebagai muslim itu wajib untuk mengimaninya. Sedangkan hadis ada juga yang bisa kita wajib mengimani, dan juga ada yang tidak. Nah, berikutnya ada ijtihad. Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak ada dibahas di dalam Al-Quran maupun hadis. Namun seiring berjalannya waktu, sebaiknya ijtihad ini hanya dilakukan oleh para ahli agama Islam. Nah, tujuan ijtihad ini adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan dalam hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu dan di suatu masalah tertentu. Nah, fungsi ijtihad tadi ini udah saya tadi di atas ya. Lalu juga ada jenis-jenis ijtihad. Yang pertama ijma. Ijma adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad. Nah, ijma pertama adalah ijma shahih, yaitu kesepakatan para mujtahid suatu masa terhadap suatu yang baru. Lalu juga ada ijma sukuti, yaitu kesepakatan para mujtahid suatu masa terhadap sesuatu yang baru, di mana sebagian berpendapat dengan pendapat yang jelas, sementara ada juga yang tidak berpendapat namun melakukannya. Nah, dan juga ada kias. Nah, beberapa definisi kias ini seperti menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya berdasarkan titik persamaan di antara keduanya, lalu membuktikan hukum definitif untuk definitif lainnya. Dan juga ada tindakan menganalogikan hukum yang sudah ada penjelasan di dalam Al-Quran atau hadis. Lalu ada, nah kias ini terbagi menjadi 3 seperti kias illat, kias syib, dan kias awal. Lalu ada istihsan. Nah, definisi istihsan ini seperti fatwa yang dikeluarkan oleh seorang fakih, ahli fikih maksudnya, hanya karena dia merasa hal itu benar. Lalu ada argumentasi dalam pikiran seorang fakih tersebut tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya, lalu mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk maslahat orang banyak. Dan juga tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemudaratan. Lalu ada juga tindakan menganalogikan suatu perkara di masyarakat terhadap perkara yang ada sebelumnya. Lalu juga ada musahalat mursalah, adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada manas dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik dan juga manfaat dan menghindari kemudaratan. Lalu ada juga sudut nadhirah, yaitu tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Ada juga istisab, adalah tindakan yang menetapkan berlakunya suatu ketepatan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Lalu yang terakhir adalah uruf, yaitu tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat, istiadat, dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan oleh aturan prinsipal Al-Quran dan Hadis. Pada
diskusi hari ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber ajaran Islam merupakan hal yang penting bagi kita, karena sumber-sumber ajaran Islam adalah petunjuk kita untuk menjalani hidup. Karena segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila kita melanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.